Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang klasifikasi bahan pustaka. Apa sih pengertian dari klasifikasi bahan pustaka itu? Nah, di sini kami akan menjelaskan pengertian klasifikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan. Yang kedua, menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hardos Librians Glossary, klasifikasi merupakan pengelompokan benda secara logis menurut ciri-ciri kesamaannya. Yang kedua, menurut Sulistyo Basuki, klasifikasi adalah proses pengelompokan atau pengumpulan benda atau entitas yang sama serta memisahkan benda atas intensitas yang sama. Baik, di sini yang berikut pengertian klasifikasi secara umum adalah suatu kegiatan mengelompokkan benda yang memiliki beberapa ciri yang sama dan memisahkan benda yang tidak sama. Nah, yang berikut pengertian klasifikasi dalam perpustakaan yaitu kegiatan teknis perpustakaan yang memungkinkan koleksi tertata secara sistematis atau teratur dan dapat ditemukan kembali secara efisien dan efektif, atau dapat disingkat dengan pengelompokan bahan pustaka atau pengelompokan buku yang sama. Contohnya berdasarkan pengarang, berdasarkan fisik, berdasarkan isi, dan sebagainya. Nah, yang berikut itu apa sih tujuan dari klasifikasi bahan pustaka? Nah, di sini kami akan menjelaskan tujuannya itu. Yang pertama, untuk memudahkan pemakai dalam memilih dan mendapatkan buku-buku yang diperlukan secara cepat dan tepat. Berdasarkan pengertiannya kedua itu pengelompokan buku yang sama. Maka di sini tujuannya itu memudahkan pengunjung untuk mencari buku-buku yang mereka perlukan. Yang kedua, dapat menentukan lokasi bahan pustaka dalam jajaran koleksi perpustakaan sehingga memudahkan temu kembali informasi. Yang ketiga, mengumpulkan semua bahan pustaka yang memiliki subjek yang sama dalam satu jajaran koleksi. Di sini yang dimaksud itu dapat menemukan buku di mana pengunjung dapat menemukan buku yang mereka temukan dalam jajaran koleksi. Yang terakhir, memudahkan dalam penempatan buku baru serta untuk kepentingan penyiangan. Nah, yang bagian B yaitu jenis sistem klasifikasi. Yang pertama, bagan harus sistematis. Sistematis di sini yang dimaksud adalah penyusunan buku yang teratur dan rapi. Nah, yang kedua yaitu bagan harus bersifat universal atau umum, mencakup semua bidang ilmu pengetahuan. Di sini yang dimaksud adalah di mana dalam perpustakaan itu harus memiliki semua bidang ilmu pengetahuan. Contohnya dalam pendidikan SMA itu harus memiliki buku bahasa Indonesia, matematika, fisika, dan IPS dan juga buku-buku yang lain. Nah, yang berikut bagannya hendak luwes. Luwes di sini harus tertata rapi, selalu menampung subjek yang baru. Di sini yang dimaksud yaitu di mana di perpustakaan itu harus usahakan atau harus ada buku-buku baru sehingga pengunjung senang untuk datang ke perpustakaan. Yang berikutnya itu pembagian kelas logis dan konsisten. Yang berikut bagannya hendaknya dengan notasi atau kode lambang yang mudah diingat. Di sini yang dimaksud adalah misalnya di perpustakaan itu setiap rak buku harus ada lambang agar setiap pengunjung mudah untuk mencari buku-buku yang mereka cari atau dapat dengan mudah mereka ingat lambang dari jajaran setiap rak itu. Nah, yang berikutnya itu memiliki indeks untuk memudahkan penggunaan bagan. Di sini perlu kita ketahui indeks yaitu daftar kata atau istilah penting yang terdapat dalam buku. Biasanya indeks itu terdapat di bagian akhir buku. Yang terakhir itu hendaknya ada bagan atau lembaga yang mengawasi perkembangan skema klasifikasi tersebut. Di sini yang dimaksud adalah diharapkan atau usahakan ada bagan yang dapat mengawasi perkembangan dari bahan pustaka. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan membahas tentang klasifikasi bahan pustaka. Yang berikut adalah sistem klasifikasi DDC,
yaitu sistem klasifikasi persepuluhan. Di dalam sistem klasifikasi DDC ini juga terdapat struktur. Struktur yang pertama yaitu bagan atau skedul, yang kedua indeks relatif, dan yang ketiga tabel pembantu. Yang pertama, bagan atau skedul, yang merupakan sistem klasifikasi yang menganut prinsip desimal untuk membagi semua bidang ilmu pengetahuan. Jadi, di sini seluruh ilmu pengetahuan dibagi ke dalam 10 kelas utama yang diberi kode atau lambang. Pembagian 10 kelas utama yang dikenal dengan ringkasan pertama. Yang kedua adalah indeks relatif. Indeks relatif adalah tersedianya indeks relatif. Jadi di sini indeks relatif sangat berfungsi dan bermanfaat. Jadi fungsi yang pertama yaitu menunjukkan semua aspek topik-topik yang tersusun secara sistematis dalam bagan klasifikasi, dan fungsi yang kedua menunjukkan semua aspek yang berhubungan dari satu aspek yang tersebar dalam bagan klasifikasi. Yang ketiga adalah tabel pembantu. Dalam tabel pembantu, kelas secara desimal dengan notasi yang terdapat dalam bagan. Jadi DDC ini juga mempunyai sarana lain membagi subjek lebih lanjut, yaitu tabel atau tables. Yang berikut adalah teknik klasifikasi DDC. Dalam teknik klasifikasi DDC ini perlu adanya persiapan. Jadi persiapan yang pertama yaitu langkah awal. Langkah awal ini merupakan langkah di mana sebelum masuk dalam petunjuk umum klasifikasi ini. Jadi yang terdapat dalam langkah awal yaitu yang pertama, untuk dapat memahami pola umum sistem DDC, pelajarilah berturut-turut ketiga ringkasan yang mendahului bagan DDC. Hafallah ringkasan pertama atau kelas utama, yaitu 10 kelas utama. Yang kedua, sambil mempelajari ringkasan kedua dan ringkasan ketiga, periksalah juga bagan utama. Yang berikut, periksalah tabel pembantu atau tabel 1 sampai 6 serta petunjuk pemakaiannya. Yang berikut adalah pelajarilah sifat-sifat khusus dari kelas utama kesusastraan. Lalu setelah langkah awal, masuk dalam petunjuk umum klasifikasi. Jadi, untuk mengklasifikasi perlu pemahaman terhadap subjek dan aspek yang diutamakan. Jadi, ini yang berikut adalah petunjuk umum untuk mengklasifikasi bahan pustaka. Yang pertama, kecuali untuk kesusastraan, golongkan suatu buku pertama menurut subjek, kemudian menurut bentuk atau aspeknya. Yang kedua, kelaskan sebuah buku sesuai apa yang menjadi maksud dan tujuan pengarang. Yang berikut, kelaskan sebuah buku berdasarkan subjek yang paling spesifik dan bukan pada subjek yang lebih luas. Yang berikut, apabila sebuah buku dapat ditempatkan pada dua nomor kelas yang sama-sama tempatnya. Yang berikut, apabila sebuah buku membahas dua subjek yang saling berhubungan. Golongkan pada subjek yang paling banyak mendapat tekanan dalam uraiannya. Yang berikut, apabila sebuah buku membahas dua subjek yang tidak saling berhubungan, maka kelaskan pada subjek yang lebih banyak diuraikan. Yang berikut, apabila sebuah buku membahas 3 subjek atau lebih yang merupakan bagian dari subjek yang lebih luas, maka kelaskan pada subjek yang lebih luas itu. Yang berikut adalah menentukan nomor kelas. Jadi, setelah teknik klasifikasi DDC, yang berikut adalah menentukan nomor kelas. Jadi, setelah mengetahui petunjuk-petunjuk atau peraturan umum melakukan klasifikasi, maka berikut adalah bagaimana prosedur menentukan nomor kelas bagi sebuah buku atau praktik sehari-hari. Jadi di sini dijelaskan ada 2 prosedur yang bersifat umum yang dipakai untuk pemilihan nomor kelas, baik secara tidak langsung melalui indeks relatif maupun secara langsung pada bagan DDC. Jadi yang pertama itu melalui indeks relatif. Jadi jika menjadi seorang pustakawan harus mengikuti cara atau prosedur yang ditempuh berikut. Yang pertama adalah tentukan terlebih dahulu subjek buku dan aspeknya seperti yang diuraikan dalam menganalisis suatu bahan pustaka.
Jadi, yang kedua, carilah tajuk subjek tersebut dalam indeks relatif. Jadi itu melalui indeks relatif. Yang pertama tentukan terlebih dahulu subjek buku, dan yang kedua subjek tersebut dalam indeks relatif. Yang berikut adalah langsung pada bagian klasifikasi. Melalui indeks dan langsung pada bagian klasifikasi. Dalam bagian klasifikasi ini, langkah-langkah yang ditempuh dalam memakai prosedur ini adalah: yang pertama, tentukan dulu subjek buku dan aspeknya seperti yang diuraikan dalam menganalisis bahan pustaka. Yang kedua, kelas utama buku itu dapat diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis tadi. Yang ketiga adalah memahami instruksi. Jadi setelah langsung pada bagian klasifikasi, yang berikut adalah memahami instruksi. Jadi setelah dalam bagan dan tabel DC dijumpai bahwa setiap entry terdiri dari satu atau serangkaian nomor kelas yang diikuti satu tajuk yang seringkali disertai satu atau beberapa instruksi tertentu. Jadi yang pertama, tajuk dapat terdiri dari satu perkataan. Yang kedua, catatan pada tajuk. Di samping pengertian dan bentuk tajuk yang diuraikan, maka perlu juga dipahami catatan yang cukup banyak terdapat dalam bagan DDC. Yang berikut adalah catatan kualifikasi tertentu, yaitu catatan khusus tentang tajuk tertentu. Dan yang terakhir adalah instruksi pada tajuk. Jadi ada beberapa petunjuk atau instruksi yang terdapat dalam bagan klasifikasi. Yang pertama, golongkan di sini. Artinya instruksi yang menunjukkan bahwa tajuk tersebut mencakup beberapa konsep yang tumpang tindih. Yang kedua, golongkan di tempat lain, yang artinya instruksi yang memberikan petunjuk untuk memilih nomor lain daripada nomor untuk tajuk tertentu, khususnya untuk salah satu bagian atau aspek itu. Baik, yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang menggunakan tabel pembantu. Yang pertama, tabel subsidi standar yang bertujuan untuk menjelaskan tentang suatu karya. Nah, dari tabel subsidi standar ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, tidak ada instruksi. Nah, di sini bila dalam bagan tidak terdapat instruksi, tentunya kita harus mempunyai cara untuk menambahkan tabel 1. Nah, hal ini berarti notasi tersebut dapat ditambahkan dengan notasi yang terdapat dalam tabel 1. Yang kedua, terdapat dalam bagan. Nah, di sini di dalamnya sudah diperkirakan contoh yang lengkap. Untuk tabel hanya saja belum dirinci. Misalnya, dalam kelas filsafat, tabel ini telah tercantum dalam bagan yang menjangkau notasi antara 101 sampai dengan 109. Hanya saja belum dirinci. Contoh, 103 Kamus Filsafat, 03 Kamus dan Ensiklopedi, 103 berarti Kamus Filsafat. Yang ketiga, terdapat sebagian. Di dalam bagan ada kalanya sebagian saja notasi tabel 1 tersebut yang didaftarkan. Dari contoh yang telah terdaftar berarti dapat pula diperluas dengan notasi tabel 1 yang lainnya. Misalnya, notasi 020 ilmu perpustakaan dan informasi. Yang berikut ada instruksi penggunaan 20. Nah, sebelumnya dalam contoh penambahan notasi tabel 1 di atas hanya didahului dalam 10. Jadi, di dalam bagan ini ada kalanya terdapat instruksi penggunaan 20 untuk penambahan notasi tabel 1. Yang kelima ialah instruksi penggunaan 30. Ada kalanya untuk penambahan notasi tabel 1 pada notasi bagan harus didahului dengan 30. Hal ini tergantung pada instruksi yang terdapat dalam bagan dari subjek yang bersangkutan. Berikutnya, tabel wilayah 2, tabel wilayah area. Yang pertama, wilayah, daerah, dan tempat pada umumnya.
Yang kedua, manusia pada umumnya tanpa mengindahkan wilayah daerah. Dapat juga beberapa bagian. Yang pertama, memahami konsep subjek, yaitu dalam konsep subjek, dokumen atau bahan pustaka terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, disiplin. Yang kedua, ilmu. Yang ketiga, fenomena. Pertama, topik yang dibahas fenomena adalah inti permasalahan yang sebenarnya dibahas atau diuraikan dalam bahan perpustakaan. Yang berikut memahami subjek kompleks. Dalam melakukan analisis subjek, terdapat kompleks yang harus dilakukan pemilihan secara taat atas subjek-subjek yang diutamakan atau perlu dihimpun di perpustakaan. Nah, hal ini perlu diperhatikan adalah hubungan interaksi atau hubungan fase antara subjek-subjek yang lainnya. Yang berikut cara menentukan subjek. Nah, sebelum menentukan tajuk subjek, sebaiknya terlebih dahulu mengetahui subjek suatu bahan pustaka atau dokumen dengan meneliti subjek, dokumen atau bahan pustaka. Nah, cara menentukan subjek tersebut mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, melalui judul buku. Nah, di sini seringkali melalui judul apa saja suatu bahan pustaka sudah dapat ditentukan subjeknya. Hal ini kebanyakan untuk buku-buku ilmu. Yang kedua, melalui daftar isi. Nah, di sini ada kalanya dengan melihat daftar isi suatu bahan pustaka dokumen sudah diketahui subjeknya. Yang ketiga, melalui daftar bahan pustaka atau bibliografi yang digunakan oleh pengarang untuk menyusun suatu karya. Yang berikut, dengan membaca kata pengantar atau pendahuluan dari bahan pustaka tersebut. Yang berikut, apabila langkah-langkah di atas masih belum dapat membantu, ada kalanya kita membaca sebagian atau keseluruhan dari isi buku tersebut. Yang berikut, menggunakan sumber lain seperti bibliografi, ensiklopedia, tinjauan bahan, dan seandainya cara terdahulu masih belum juga dapat membantu, sebaiknya kita menentukan subjek bahan pustaka. Hendaknya menanyakan kepada para pemilik atau penjaga tanpa mengindahkan wilayah daerah. 3. Dunia zaman purbakala. 4. Eropa Barat. 5. Asia Timur Jauh. 6. Afrika. 7. Amerika Utara. 8. Amerika Selatan. 9. Bagian-bagian lain yang terdapat di dalam bumi dan di dunia lain. Yang berikut tabel subsidi sastra. Yang pertama, puisi. Yang kedua, drama. Yang ketiga, fiksi. Yang keempat, esai. Yang kelima, pidato. Yang keenam, surat-surat. Yang ketujuh, satire dan humor. Yang kedelapan, bunga rampai. Yang kesembilan, sejarah sastra. Yang keempat, tabel subsidi bahasa. Yang pertama, ciri-ciri lisan dan tulis. Yang kedua, etimologi. Yang ketiga, kamus bahasa atau linguistik terapan. Yang keempat, fonologi dan fonetik. Yang kelima, tata bahasa. Yang keenam, prosodi. Yang ketujuh, bentuk-bentuk bukan standar dari bahasa atau deskripsi analisis. Yang kedelapan, penggunaan standar dari bahasa linguistik terapan. Yang kelima, tabel ras, etnik, dan kebangsaan. Yang pertama, Indonesia. Yang kedua, Anglo-Saxon, Inggris. Yang ketiga, Nordik. Yang keempat, Latin modern. Yang kelima, Italia. Yang keenam, Spanyol, Portugal. Yang ketujuh, Yunani. Yang kesembilan, bangsa. Yang keenam, tabel bahasa. Yang pertama, bahasa Indonesia. Yang kedua, Inggris dan Anglo-Saxon.
Yang ketiga, bahasa Jerman. Yang keempat, bahasa Roma. Yang kelima, Spanyol dan Portugis. Yang keenam, Spanyol dan Portugis. Yang ketujuh, bahasa Italia. Dan yang kedelapan, bahasa Latin dan lain-lain. Yang keberikut, menentukan tajuk subjek. Yang pertama, analisis subjek. Jadi, sebagai konsekuensi logis dari kegiatan klasifikasi bahan perpustakaan berdasarkan subjek